Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Harapan kami, kita semua, kita sehat dan diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-24 dalam program Persiran. Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, agama itu tidak hanya belajar tentang sesuatu yang sudah diajarkan, tetapi juga supaya dapat tanggap melihat kondisi yang sedang terjadi. Itu seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia menggunakan perumpamaan sebagaimana yang ada pada zaman itu biasa dilakukan. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar dari apa yang pernah diajarkan para guru, tetapi juga mengajak yang diajar agar dapat mengerti bahwa ada hal baru yang perlu ditanggapi dengan cara berpikir yang benar. Seperti kondisi pada saat ini, ketika corona melanda dan mewabah di seluruh dunia, bahkan Indonesia, di kota kita Surakarta. Beragama yang kritis bukan hanya supaya itu dianggap keliru. Beragama yang kritis bukan hanya menganggap bahwa itu hanyalah hukuman Tuhan, tetapi beragama yang kritis justru harus bisa mencarikan apa yang baik, dan ketika kita belajar untuk menanggapi secara tidak tergesa-gesa, sehingga kita bisa melihat nilai-nilai di balik setiap peristiwa yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa jadi corona menjadi salah satu tonggak kita bersama-sama untuk berpikir tidak hanya jeleknya, tetapi berpikir juga ternyata Tuhan berbicara melalui peristiwa-peristiwa itu bagi kita. Oleh karena itu, sangat tepat ketika Tuhan Yesus memerintahkan agar melihat dan mendengarkan dengan seksama. Sebagaimana di ayat yang ke-24. Dengan cara melihat dan mendengarkan, manusia akan mampu menangkap apa yang sedang terjadi. Itu sebabnya agama sebaiknya bisa menselaraskan setiap pendapat agar tidak keliru untuk memutuskan. Inilah makna beragama dengan cerdas. Aturan-aturan yang dibangun oleh agama memang seyogyanya menempatkan manusia pada hakikat kemanusiaan yang semestinya. Bagaimana tanggapan kita ketika kita melihat ada banyak saudara-saudara kita, mungkin tetangga kita yang terdampak corona? Apakah itu hukuman? Tentu kita bisa merasakan bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka. Itu bukan hukuman. Tuhan punya rencana bagi kita semua. Tuhan punya rencana bagi yang terkena corona, tetapi Tuhan juga punya rencana bagi kita. Apakah kita juga berbela rasa atau hanya bisa menghakimi? Tuhan Yesus datang menyapa. Tuhan Yesus datang untuk membelai. Tuhan Yesus datang untuk memberikan mujizat kesembuhan. Kehadiran kita, keberagamaan kita juga harus bisa menjadi penguat bagi mereka semua, agar kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami diajarkan bahwa apa yang kami ukur itu juga terkena kepada kami. Tetapi kami mau belajar pada hari ini bahwa Tuhan mengizinkan semua hal terjadi supaya kami bisa berbela rasa kepada yang lain. Tuhan, tolonglah seperti Engkau menolong orang-orang yang menderita. Tolong ajar kami juga untuk bisa menjadi sama seperti Engkau, berbela rasa dan mewujudkan cinta kepada yang lain. Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami belajar untuk tidak menghakimi sesama kami. Amin.